Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Cahiman Pro Alam. Nah sahabatku, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk ikut berburu kayu telogosari atau kayu demit. Nah teman-teman, kali ini saya berada di pemakaman. Kali ini saya bersama Kang Sendung. Nah kali ini saya sudah menemukan lokasi dengan adanya kayu telogosari. Nah seperti itu ya teman-teman. Di sana ada Kang Sendung yang sedang mengontrol atau cek untuk memilih kayu telogosari untuk bisa diambilnya. Nah di bawahnya itu jurang teman-teman, harus hati-hati karena posisinya ini di atas jurang ya. Ini pemakaman ini ya, sebelahnya ini persis ini jurang. Nah memang untuk pengambilan kayu telogosari ini posisinya ini ada di atas jurang, karena ini bawahnya cukup curam, kita harus hati-hati. Nah di sini ada beberapa pohon yang besar dengan dililit oleh kayu telogosari. Sebab kayu telogosari ini jenisnya ini merambat ya. Ini merambat. Dan kita bisa pilih mana yang kira-kira bagus. Kenapa saya bilang dipilih? Karena di sini saya memang sasarannya ini kayu telogosari untuk dijadikan sebagai pipa rokok. Nah, kita pilih mana yang lebih cocok, mana yang lebih bagus, nantinya akan kita ambil. Tapi mungkin nanti akan saya cari yang sudah mati saja, jadi kita tidak repot-repot untuk mengupasnya. Biasanya kalau yang sudah mati itu sudah terkelupas tersendirinya, dan walaupun belum, kita itu biasanya gampang untuk mengupasnya. Kalau yang basah itu biasanya itu kita agak ribet juga untuk mengupas kulitnya, agak lama. Tapi kalau yang sudah kering itu gampang untuk dikupas, atau yang sudah mati biasanya itu biasanya sudah terkelupas dengan sendirinya. Nah ini Kang Sendung sedang melakukan pemotongan. Nah nanti saya akan pilih yang masih yang sudah kering aja. Kalau yang masih seger, masih hidup, itu biasanya susah untuk proses pengupasannya. Nah, saya akan pilih yang sudah mati saja, karena di sini ini banyak yang sudah mati dan memang bekasnya ini udah dipotong akarnya. Dan kita di sini bisa memilih mana yang bagus. Nah daunnya seperti ini teman-teman, telogosari. Nah daunnya seperti ini ya. Nah ini banyak sekali yang sudah kering ya. Kita tinggal pilih mana yang cocok, mana yang kita inginkan. Di sini kita tinggal milih. Nah ini nanti di sini akan saya sortir yang menurut saya bagus. Di sebelahnya juga ada persawahan ini. Di sini kebetulan ada beberapa pohon besar yang dililit oleh kayu telogosari. Nah ini ya. Yang ini kayunya cukup besar
Dan di bawahnya ini ranting-ranting telogosari yang sudah mati. Nah, memang sudah saya potong, ini sudah saya pilih, ada beberapa potong, nanti akan saya bersihkan, saya cuci. Ini menghitam bukan karena dibakar, tapi ini karena sudah mati dan sudah lama, jadinya mungkin sebangsa jamur atau apa yang menumbuh, jadi kesannya hitam seperti terbakar. Nah, ini ada petuknya ini teman-teman, petuk telogosari. Kayu telogosari sendiri ada yang menyebutnya kayu setan atau kayu demit. Oke ya teman-teman, seperti ini kayu telogosari. Daunnya juga seperti itu teman-teman. Bila menemukannya, teman-teman bisa mengambilnya dan bisa menjadikan sebagai koleksi, atau bisa juga dijadikan sebagai pipa rokok. Pilih yang kecil dan agak bagus, sebab biasanya ada yang ukuran jumbo besar dan ada juga yang kecil, tergantung selera kita mau pakai yang besar atau yang kecil. Oke sahabatku, kita nanti tinggal proses pembersihan. Oke sahabatku, kini tinggal review hasil perburuan kayu telogosari yang bisa saya dapatkan pada hari ini. Nah, ini ya teman-teman, bentuknya seperti ini teman-teman, yang namanya kayu telogosari. Jadi rantingnya ini seperti mencengkeram, nah seperti menggenggam. Nah, ini yang namanya kayu telogosari. Mungkin untuk para pembolang pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kayu telogosari. Cuman untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin bahkan ada yang baru pernah dengar apa sih yang namanya, seperti apa sih yang namanya kayu telogosari. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi rantingnya ini seperti menggenggam, mencengkeram. Beda dengan kayu-kayu yang lain. Nah, ini tadi saya sudah kupas kulitnya ya, saya bersihkan dan saya potong seukuran kira-kira jadi pipa rokok. Nah, sebab ini nantinya akan saya jadikan pipa rokok. Nah, ya teman-teman, kayu telogosari. Alhamdulillah perburuan kayu telogosari kali ini sudah mendapatkan hasil. Dan kebetulan juga karena kemarin ada orang pesan untuk dicarikan kayu telogosari yang katanya mau dijadikan sebagai pipa rokok. Nah, alhamdulillah kali ini sudah mendapatkan hasil. Dan ini teman-teman, yang lebih spesial pada pencarian kayu telogosari, ini saya dapat petuk, ini petuk telogosari. Jadi ranting atas menghadap ke bawah dan dari bawah menghadap ke atas. Nah, ini yang lebih spesial, ini telogosari petuk. Nah, ini tadi saya memang sengaja pilih yang sudah mati atau akarnya ini sudah bekas dipotong orang, jadi saya pilih yang sudah mati. Nah, jadi kita enak tinggal bersihin kulitnya, saya cuci. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang belum saya bersihkan ini. Ini kulitnya masih ada ini. Ini kulitnya masih ada. Cuman ini sudah kering. Seperti ini. Ini nantinya akan dijadikan sebagai pipa rokok. Tentunya pipa rokok yang lain berbeda dengan pipa-pipa rokok yang lain. Nah, sebab ini ada uniknya. Jadi kayu seolah-olah ini ada tangan yang mencengkeram. Nah, seperti ini teman-teman.
kayu telukosari sendiri ini biasanya ada yang percaya bisa dijadikan sebagai dupa dan biasanya digunakan sebagai sarana ritual. Nah, mungkin tidak semua orang tahu ya, hanya orang-orang tertentu yang biasanya memakainya untuk dijadikan sebagai sarana ritual, dijadikan sebagai dupa. Nah, dibakar. Nah, dibakar menurut dia kalau yang asapnya ini lurus lebih tinggi itu lebih bagus, jadi tidak tidak belok-belok tapi lempeng ke atas. Nah, itu yang menurut dia para ahli spiritual katanya itu bagus. Oke ya sahabatku, hanya ini saja pada pembolangan hari ini. Memang tujuannya satu, yaitu untuk mencari kayu telukosari, karena ada pesanan dari seseorang yang nyuruh untuk dicarikan kayu telukosari yang akan dijadikan sebagai pipa. Oke sahabatku, sampai di sini dulu. Harapan dan doa semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani. Amin. Oke, para pencinta bambu unik, para pencinta batu unik, dan para pencinta keunikan lainnya, saya ucapkan banyak terima kasih selama ini sudah mengikuti channelnya Cahiman Pro Alam. Dan kepada subscriber, para youtuber, tetap semangat. Semoga kedepannya akan menjadi yang terbaik. Oke, sampai di sini dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.